Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu Indah dan pagi hari ini kita sedang membahas mengenai pajak. Punya jabatan, jangan angkuh. Kalau pajak, alhamdulillah dari dulu saya sudah punya NPWP. Oh iya benar, katakan wajib pajak. Wajib. Kalau ini punya jabatan, jangan angkuh. Seperti apa? Kita akan bahas pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku apa? Ada yang baik apa? Ada tayangan yang mau aku kasih lihat buat jamaah yang ada di rumah. Ini polisi jadi imam sholat di penjara. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Allah tabarakallah. Saya Nah, tapi pasti dari tayangan ini kita pengen tahu dong bagaimana sih caranya supaya kita tetap merendah walaupun punya jabatan yang tinggi. Mau merendah? Iya. Yuk kita duduk dulu. Oh, duduk lagi. Merendah ya. Merendah walaupun punya jabatan tinggi, tapi tidak merendahkan orang lain. Dan tidak zolim. Gak usah tiduran lah ya. Nggak usah, sampai duduk aja. Ustadz Syah, mohon penjelasannya dong Ustadz Syah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustadz Maulana saya Syifa Masoni. Jadi mulia tanpa bersikap sombong dan rendah hati tanpa merendahkan diri. Oh, Masya Allah. Jadi bedakan rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri, kita hanya bisa melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rendah hati kepada semua orang. Kalau rendah hati kepada semua orang. Dan mulia itu bisa didapatkan tanpa harus bersikap sombong. Banyak mungkin orang mengira dia akan mulia kalau dia memperlihatkan semuanya, kalau dia bersikap merasa diri lebih baik daripada orang lain. Padahal kemuliaan itu justru datang ketika seseorang rendah hati, ketika seseorang tawadhu. Lalu dikatakan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Bagaimana caranya agar tetap rendah hati? Yang pertama, minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahum, disebabkan karena rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut, engkau berlaku daripada berlaku kebaikan terhadap orang lain. Ini adalah ayat yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan bisa diamalkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Yang kedua tipsnya agar senantiasa rendah hati, senantiasalah untuk memaafkan orang lain. Subhanallah. Fa'fu anhum, minta daripada memaafkan orang lain, wastaghfir lahum, dan juga kalau berdoa mohon ampun jangan hanya untuk diri sendiri. Makanya dalam khutbah Jumat ada salah satu rukunnya yaitu memohon ampunkan kepada seluruh mukminin wal mukminat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kemudian ada tips lagi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dikutip Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwasanya jikalau engkau ingin bersikap tawadhu ataupun daripada rendah hati, maka tipsnya setiap engkau membuka pintu rumahmu dan engkau keluar rumah, pandanglah semua orang yang engkau temui itu lebih baik darimu. Subhanallah. Jadi setiap orang yang kita temui itu kita merasa bahwa orang ini lebih baik daripada kita. Dan salah satu yang gaib yang kita tidak bisa lihat adalah orang yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa memastikan ini orang lebih utama, ini orang lebih utama. Jadi pastikan aja semuanya itu lebih utama di hadapan Allah dibandingkan dirimu sendiri. Maka dengan cara seperti itu engkau akan rendah hati di hadapan orang lain, karena tidak satupun yang engkau temui kecuali engkau merasa bahwa orang tersebut lebih mulia daripadamu. Anak kecil kita lihat, kita mulia ini anak kecil karena dosanya sedikit. Orang tua kita lihat, kita katakan mulia ini orang tua karena pahalanya lebih banyak, umurnya lebih banyak daripada saya. Lihat orang yang tidak mau sholat, mungkin dia tidak mau sholat sekarang, tapi nanti dia akan sholat. Saya sholat sekarang, belum tentu saya sholat sampai saya mati. Jadi senantiasa melihat orang lain lebih baik daripada diri kita, insya Allah akan membuat diri kita rendah hati. Tapi nggak jadi minder gitu
gitu enggak ya? Oh enggak Kalau dong, makanya dikatakan rendah hati bukan rendah diri. Oh, rendah hati enggak rendah diri. Masya Kalau Allah. rendah hati, tawadu. Rendah diri, insecure Rendah jadinya. diri, insecure. Tapi ngomong-ngomong masalah insecure, sebagai sebagai seorang istri sebenarnya gimana caranya sih? Bukan insecure ya, harus rendah hati gitu. Rendah hati. Karena kan takutnya ya ada ini pelajaran buat kita nih. Ada istri yang punya suaminya pejabat, takutnya godaan terdekat dari seorang istri atau keluarga terdekat gitu. Iya. Makanya istri harus bagaimana? Nah, istri itu kan salah satu pionir keluarga, ya. Maka kalau suami kita bukan hanya punya jabatan, sebenarnya punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, popularitas yang luar biasa, istri itu harus jadi orang yang membatasi, orang yang bisa memilah-milih. Maka kenapa banyak akhirnya suami mohon maaf yang korupsi, yang mengambil hak orang lain, yang menghalalkan segala cara. Salah satunya karena lifestyle dan tuntutan gaya hidup seorang istri. Nah, kita harus pahami bahwa jabatan yang dimiliki suami kita, harta yang dimiliki suami kita itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hanya dunia. Yang kapan saja bisa Allah cabut, bisa diambil nikmat tersebut. Dan yang difahami selanjutnya adalah pintar-pintar kita memilih circle pergaulan. Kalau kita salah dalam masuk satu lingkungan ataupun pergaulan yang sekiranya hedon ya, lifestyle-nya tuh luar biasa, kemudian akhirnya banyak menuntut pasangan kita. Nah, disitulah istri bisa menjerumuskan suaminya untuk melalaikan jabatan tersebut. Allah, terima kasih Ustazah Syifa. Itulah tugas istrinya untuk bisa membantu suaminya juga supaya nggak terjebak hal-hal yang tidak baik ya, gitu ya. Tapi benar nggak sih? Ini pasti jamaah juga pasti penasaran. Aku lebih penasaran lagi nih, Ustadz Maulana. Apakah benar nih kalau pejabat yang gaya hidupnya itu malah berubah ya, itu bisa menimbulkan keangkuhan? Takutnya gini loh, orangnya itu berubah tuh kayak pengen nunjukin kalau dia jadi lebih baik atau di depan atasannya supaya pengen diterima juga gitu, kayak mungkin dandanannya mengikuti atau apa, gaya-gayanya pada sekitarnya biar tidak diremehkan. Kan mungkin bisa aja seperti itu gitu, Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya dong, Ustadz. Baik, makasih banyak. Masya Allah. Izin Sasan dan Ustazah Syifa. Tidak ada salahnya seseorang itu menjadi, kok berubah kelihatan? Kelihatannya berubah tapi dirinya tidak. Iya. Kalau engkau sudah punya motor, biasakanlah engkau jalan kaki dan biasakan juga pakai sepeda. Iya, jangan sampai engkau setelah punya motor baru nggak pernah lagi lirik sepeda, nggak pernah lagi lirik jalan kaki dan sebagainya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan di masa kita tidak punya jabatan tetap sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika diangkat jadi khalifah. Apa kata orang-orang? Aduh, jadi siapa lagi yang mau susu kambing kami? Ya, kata Sayyidina Abu Bakar, ya tetap saya. Kan sudah jadi khalifah. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Pekerjaan yang pernah digeluti dahulu itu tidak ditinggalkan. Artinya dalam hal ini gaya boleh gaya pejabat, tapi kehidupan sama. Rasulullah pulang ke keluarganya juga tetap bercanda, bermain. Jadi jabatan disimpan aja di luar, tidak dimasukkan ke dalam rumah. Sampai ke rumah, saya pejabat loh, enggak boleh. Itu istrimu, itu anak-anakmu. Jadi tetap memposisikan pada posisi sebagaimana posisi kita. Jadi jabatan itu ada porsinya juga. Nah, gimana supaya, maaf ya, kenapa bisa jadi angkuh? Karena merasa, ingat ya, kesombongan itu muncul disebabkan kenapa? Karena merasa kita astagfirullahaladzim, merasa lebih baik daripada orang. Sama aja sebenarnya. Justru pejabat itu adalah pelayan masyarakat. Wakil rakyat. Berarti mewakilkan rakyat. Jadi harusnya memposisikan diri kita sebagai bagaimana menjadi mengurus. Mengurus. Jadi mohon maaf, astagfirullah tanpa menggurui. Jadi hilangkan merasa lebih. Hilangkan merasa lebih. Sama. Kalau perlu kita merasa aku masih banyak kekurangan, tolong tegur aku kalau ada kesalahan dan ingatkan aku. Itu tuh yang merasa lebih. Yang bahaya itu kalau merasa lebih dan merendahkan orang lain. Itu bahaya. Saya ini, siapa kamu? Saya ini. Kameramen ini. Bukan. Iya. Jadi jangan pernah merasa ini. Dan ada lagi nih, mohon maaf, tidak mau menerima masukan. Tidak mau menerima masukan karena kesombongan itu menolak kebenaran.
Oh, berarti gaya boleh berubah tapi hati tetap sama, ya? Hati yang baik gitu ya. Iya. Berarti jabatan hanya posisi, Aduh, dia ada sudah lupa porsinya teman-temannya. ya. Dia tidak, siapa dah? Oh, siapa kamu? Oh, jangan oh, gitu, tetap. jangan. Masya Allah, oke. Berarti, pejabat itu mau mengurus, bukan hanya mau diurus kalau gitu. Iya, mau mengurus. Mau. Itu paling penting. Masya Allah. Bukan hanya Masya diurus. Allah. Cari yang lebih puitis lagi deh. Nanti aku cari lebih Siap. susah ya. Tapi ngomongin pejabat kan biasanya pejabat nggak hanya laki-laki, perempuan juga bisa jadi pemimpin gitu kan. Tapi di sini kita juga perlu belajar kalau pemimpin atau perempuan biasanya kan lebih mengutamakan perasaan, ya, benar dibanding ya? logika ya. Gimana caranya harus mengutamakan logika ketika dia memimpin? Kadang akalnya kalah sama perasaan Nah, itu. perempuan. Ya, Jadi gimana sebenarnya caranya? gini, kalau memang ada yang lebih kompeten dalam memimpin, laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan dalam hal apapun. Ya, apalagi dalam rumah tangga perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Sehebat apapun dia di luar rumah, kalau sudah sampai rumah, tetap dia harus cium tangan suami. Kalau perlu bolak-balik, jangan cuma sama guru saja, gitu ya. Karena jabatannya nggak bakal ngaruh. Di rumah suami yang menjadi pemimpin, seperti itu. Maka perempuan kalaupun terpilih jadi pemimpin, pertama dia harus dapat izin dari suami. Yang kedua, kalau mengambil keputusan selalu diskus sama orang-orang sekitar. Jadi jangan cuma ngutamain perasaan, akhirnya marah, meledak-meledak dan lain sebagainya, tapi tanya suami terdekatnya, tanya orang-orang terdekatnya, kedua orang tuanya. Kemudian salah satu mutiara manusia itu kan adalah akal ya. Falgol dobu yuzilul akla. Kadang-kadang perempuan sering ngambil keputusan di saat marah nih. Dalam hal apapun, bukan hanya saat mimpin saja, tapi dalam berkeluarga, dalam memutuskan satu masalah, itu lebih mengutamakan perasaannya. Marah meledak, akhirnya akalnya kalah. Maka ketika lagi marah, diam dulu, duduk, jangan mengambil keputusan apapun. Biasanya di fase menstruasi, kemudian lagi hamil, menyusui dan lain sebagainya, itu kalah tuh logika sama perasaannya. Jadi diam dulu, tenangkan diri, kalau memang sudah stabil baru bisa memilah-milih keputusan mana yang akan diambil. Seperti itu. Itu pun berlaku ketika dia memimpin sesuatu yang di luar keluarganya ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Syifa untuk penjelasannya. Kalau mengenai pembahasan hari ini pasti jamaah juga tertarik untuk bertanya di Islam Itu Indah kan. Makanya kami dari Islam Itu Indah juga menyiapkan. Dan untuk itu sekarang aku mau bacain. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja nih, di belakang aku ada pertanyaan dari jamaah. Aku langsung bacain ke jamaah yang ada di rumah ya. Ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Suami saya sejak terpilih jadi ketua organisasi sifatnya jadi berubah. Sering keluar rumah tanpa bilang-bilang ke saya Ustadz. Bahkan cuek, lebih peduli dengan organisasinya. Emang benar ya Ustadz kalau jabatan itu bisa merubah sifat orang? Benarkah seperti itu Ustazah Syifa? Bisa dibilang benar, tapi bisa dibilang enggak juga. Mungkin ya kurang komunikasi dengan pasangannya gitu ya. Atau mungkin karena jabatan dan pekerjaannya di luar, suami pulang ke rumah kelelahan. Artinya suami cuek itu bukan berarti dia nggak peduli lagi sama istrinya. Bisa jadi ada masalah yang sedang dia hadapi dan dia bingung untuk mengungkapkannya. Akhirnya dia diem aja depan suaminya gitu. Lebih baik kalau emang suami cuek, kita cari waktu yang tepat untuk deep talk gitu. Ngobrol lebih dalam lagi, tapi pada waktu-waktu yang sekiranya memang tepat. Jangan di sembarangan waktu suaminya pulang cuek, kamu dari mana? Kok berubah dan lain sebagainya. Udah makin panas rumah tangga itu. Dan suami juga harus bisa bagi waktu ya. Iya. Apa? Setuju. Setuju apanya? Kenapa laki-laki tidak pernah mau melibatkan istri? Karena tidak mau mempersulit, memperkeruh suasana. Betul, Jadi Masya biar dia Allah. Kadang-kadang dia pergi pulang nggak mau beritahu ada masalah. Iya, diam aja ya Diam Ustaz ya. aja. Iya, seneng loh ya kalau pasti punya suami seperti Ustaz Maulana jamaah yang ada di rumah ya. Masya Allah. Dibuka nggak pendaftarannya? Ya buka lagi habis ini. Kirain pendaftaran dai-dai cilik aja. Oh iya dong. Ya jamaah aku lanjutin lagi ya. Nanti kita bahas mengenai yang itu ya Ustaz ya. Gak apa-apa ya. Ada pertanyaan lagi dari Instagram hamba Allah. Ada di belakang aku lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Alhamdulillah saya baru terpilih menjadi kepala cabang di kantor. Tapi setelah sebulan saya menjabat kok banyak banget masalah yang datang dan atasan menyalahkan saya karena kesalahan yang bukan saya buat. Teman-teman sih bilang kalau sebelum saya menjabat ada ketua yang melaksanakan kerjaan dengan tidak amanah dan meninggalkan banyak masalah. Alhasil saya yang mendapatkan masalah tersebut sampai difitnah. Waduh, ini berat nih. Ini harus dijawab melalui tausiah oleh Ustaz Syam ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustaz Maulana, tabe Ustaz Syifa, Mas Soni, serta penanya
yang insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biar semua orang menyalahkan kita, kalau kita tidak berbuat kesalahan, kita kan nyarinya ini karena Allah. Ya, kita nyarinya ini penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau udah benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah tenang aja. Itu aja yang dikejar. Banyak kan orang mengejar benar di mata manusia, tapi belum tentu benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama dikejar adalah jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meski seluruh manusia menyalahkan, kita juga bisa merasa aman karena penguasa alam Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa kita benar, kita sudah merasa benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sesuai dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika terjadi fitnah, maka subhanallah yang harus kita lakukan adalah klarifikasi. Kita mesti menunjukkan ada orang tidak mau digibahi, tapi selalu berada di tempat orang kemungkinan bergibahnya gede. Gitu ya. Nggak mau dianggap sebagai orang yang pemabuk, tapi tiap malam ke tempat penjual minuman keras. Ya orang gibah lah, subhanallah. Dia tidak mau dianggap sebagai perempuan yang tidak baik, tapi selalu pulangnya tengah malam gonta-ganti yang goncengin dia. Subhanallah. Dia yang menempatkan dirinya di posisi gibah tadi. Maka subhanallah, ketika kita tidak melakukan kesalahan, maka usahakan juga tidak menempatkan diri pada situasi yang membuat orang lain suudzon kepada kita. Dia yang membuat orang lain bergibah tentangnya, dia yang membuat orang lain suudzon terhadapnya, dia yang membuat orang lain membicarakan bahwa dia buruk, walaupun sebenarnya tidak buruk, karena dia memposisikan dirinya pada posisi yang buruk. Maka subhanallah, ketika terjadi fitnah demikian, maka mesti ada klarifikasi daripada yang bersangkutan, menyampaikan kebenarannya supaya tidak berlanjut fitnah daripada orang lain. Kemudian yang ketiga, kenapa Ustaz semenjak saya menjabat, naik jabatan saya semakin banyak masalahnya? Memang karena semakin banyak juga gajinya. Jadi semakin tinggi jabatan kan semakin besar gajinya, semakin tinggi juga pertanggungjawaban, berarti semakin banyak juga masalahnya. Kalau banyak gajinya, otomatis banyak juga yang harus dibereskan. Oke, itu yang paling pentingnya, banyak yang harus dibereskan pastinya. Iya dong. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Aku jadi mau ngingetin lagi sama jamaah yang ada di rumah. Jamaah siap-siap ya, habis nonton Islam Itu Indah, udah sarapan, udah siap, udah rapi, udah ganteng, udah cantik, datang ke Transpark Mall Bintaro jam 8 pagi hari ini. Ada tablik akbar Islam Itu Indah. Masya Allah tabarakallah, gratis semuanya. Kita akan ketemu di sana, ketemu lagi sama guru-guru kita ya. Siap-siap ya jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.